Laka lantas di Tapanuli Tengah, 2 orang luka. Lapas dan rutan di Medan berikan layanan online. Objek wisata Sampuraga di Mandailing Natal ramai dikunjungi warga. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Utazaid, pemirsa inilah semut hari ini malam selengkapnya. Hari kedua Lebaran, satu unit pick-up jenis L300 pengangkut ayam potong mengalami kecelakaan di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Angkola, Muara Tais, Tapanuli Selatan. 2 orang mengalami luka berat dan ringan, sementara supir dan kernet pick-up diamankan petugas. Inilah video milik warganet di mana saat satu unit pickup pengangkut ayam potong dari Sumatera Barat ke Kota Padang Sidempuan mengalami kecelakaan di kilometer 12 jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kelurahan Bintuju, Kecamatan Angkola, Muratais, Tapanuli Selatan. Dari pemeriksaan petugas, pickup dengan nomor polisi BA8019LO ini melaju kencang dari Sumatera Barat menuju Kota Padang Sidempuan. Sesampainya di TKP berusaha mengelakkan warga yang menyeberang secara tiba-tiba. Akibatnya sang supir atas nama Setia Budi warga Kota Lubuk Sikamping, Sumatera Barat tidak dapat mengendalikan kendaraan dengan baik hingga pick-up menabrak kendaraan lainnya yang sedang parkir di pinggir jalan. Usai menabrak mobil yang sedang parkir, pick-up L300 ini juga sempat menabrak tiang teras rumah warga. Akibatnya 2 orang warga Kelurahan Bintuju mengalami luka berat dan ringan. Setelah teras rumah roboh dan akhirnya menimpa lagi atas nama Ibnu Said. Akibat dari kejadian tersebut, menyeberang jalan atas nama Arpani Pramansa tadi mengalami luka-luka dan dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Meta Medika. Sedangkan Ibnu Said dibawa ke tempat bidan di Kelurahan Bintuju. Guna penanganan khusus lebih lanjut, saat ini pengendara dan kernet serta pick-up diamankan di Pos Lantas Batang Angkola. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Hari pertama usai libur Lebaran tahun 2020, sejumlah kantor instansi pemerintahan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara masih tampak sepi. Hal ini dilihat dari halaman kantor maupun ruangan. Beginilah suasana kantor instansi pemerintah di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pasca libur Lebaran. Suasananya tampak lengang, hanya terlihat beberapa pegawai saja yang sedang bekerja. Banyak ruangan tampak kosong, padahal jam untuk masuk kerja kantor telah ditentukan bagi aparatur sipil negara dari pukul 7.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terkait masih banyaknya para ASN yang belum masuk kerja serta masih banyaknya pintu kantor tutup dan kosong, Sidik selaku pelaksana tugas di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar berdalih sesuai edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Biro Formasi Birokrasi masih mewajibkan para aparatur sipil negara bekerja dari rumah. Sedangkan untuk memastikan kehadiran para ASN di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar, pasca libur Lebaran, Sidik mengatakan akan melakukan pengecekan absensi melalui grup WhatsApp. Jadi sesuai dengan edaran dari Permenpan RB, masih berlaku ada kebijakan work from home. Jadi sebagian ASN pemerintah Kota Pematang Siantar masih bekerja dari rumah. Namun bagi yang diwajibkan bekerja dari kantor, diwajibkan masuk kerja hari ini mulai jam 8 pagi tadi, dan kami dari BKD Pematang Siantar melakukan pengecekan absensi melalui grup WA kepegawaian, di mana setiap SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar melaporkan kehadiran
dari ASN di lingkungan kerja masing-masing. Sikap dan perilaku para ASN di Kota Pematang Siantar sangat bertentangan dengan keputusan pemerintah agar pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara pada umumnya di seluruh Indonesia masuk kerja di instansi masing-masing pasca libur Lebaran. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Kapal patroli milik Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharka Mabes Polri menangkap 2 kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain menyita seluruh barang bukti ikan hampir 2 ton, petugas juga mengamankan 9 anak buah kapal beserta nahkodanya. Kapal patroli Antareja 7007 milik Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharka Mabes Polri berhasil menangkap 2 kapal asing milik Malaysia saat melakukan pencurian ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. Setelah berhasil ditangkap, 2 kapal kayu tersebut langsung dibawa ke dermaga Ditpolairut Polda Sumut di Belawan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan hasil tangkapan ikan sebanyak hampir 2 ton di dalam palka kapal kayu berbendera Malaysia ini. Selain itu, petugas juga menemukan alat tangkap yang telah dilarang oleh pemerintah Indonesia, ukat traul yang dapat merusak seluruh biota laut. Meski dalam penangkapan tidak ada perlawanan, namun kapal yang dilengkapi alat pendeteksi kapal lainnya selalu beraksi mencuri ikan pada malam hari, hingga akhirnya ditangkap petugas yang terus melakukan patroli di perbatasan perairan Indonesia. Komandan Kapal Polisi Antareja 7007 mengatakan, dari hasil pemeriksaan seluruh anak buah kapal, 1 di antaranya pernah ditangkap petugas pada tahun 2018. Dan saat ini kapal asing memanfaatkan pandemi COVID-19. Pada saat kami melaksanakan penangkapan dan kami melaksanakan interogasi dengan salah satu ABK yang mana pada tahun 2018 sudah pernah ditangkap, dia mengatakan bahwa dalam COVID ini, apalagi dengan menjelang Idul Fitri, disangkanya polisi Indonesia itu dalam keadaan tidur, ya, dan nggak mungkin melaksanakan patroli karena khususnya kami Indonesia terisolasi dengan COVID-19. Tapi kami sebagai anggota Polri, kami tetap melaksanakan penegakan hukum, apalagi dalam melaksanakan penegakan hukum kita bisa melihat bahwa penjahat ataupun pelaku akan mengambil kesempatan pada saat kami dalam keadaan lemah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ke-9 pelaku illegal fishing, di mana 2 diantaranya nahkoda kapal berkewarganegaraan Thailand dan Myanmar, telah diserahkan ke kantor pengawasan dan penindakan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, sejumlah unit pelaksana teknis lapas dan rutan di Sumut meniadakan kunjungan. Namun para warga binaan masih dapat bertemu keluarga dengan layanan kunjungan online dan layanan penitipan barang keluarga selama pandemi COVID-19. Dalam perayaan Idul Fitri tahun ini, Indonesia tengah dilanda wabah COVID-19. Untuk mengantisipasi penyebaran virus di dalam lembaga permasyarakatan, seperti di Lapas Kelas 1 Medan meniadakan kunjungan keluarga terhadap warga binaan. Namun keluarga sendiri masih dapat bertemu dengan para warga binaan menggunakan layanan kunjungan online berupa video call yang disediakan pihak lapas dan rutan di 39 UPT di Sumatera Utara untuk menggantikan layanan kunjungan langsung.
Selain itu, keluarga sendiri juga masih dapat mengirimkan makanan untuk warga binaan yang tengah menjalani pembinaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Medan. Setiap keluarga yang hadir untuk mengantarkan makanan harus melakukan pendaftaran serta terlebih dahulu melakukan sterilisasi dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan untuk bungkus makanan yang akan diberikan kepada warga binaan. Kepala Seksi Registrasi Lapas Kelas 1 Medan mengatakan, jika pada Idul Fitri kali ini pihaknya meniadakan kunjungan langsung untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Namun para warga binaan masih dapat bertemu keluarga dengan layanan kunjungan online berupa video call dan layanan penitipan barang keluarga selama di tengah pandemi COVID-19. Selama Lebaran, kita tidak membuka layanan kunjungan, tetapi diganti dengan penitipan barang. Setelah itu, WBP kita fasilitasi dengan kunjungan online melalui video call yang disediakan oleh lapas kepada semua WBP yang ingin menghubungi keluarganya. Kegiatan yang berlangsung sampai waktu yang belum ditentukan ini dapat mengurangi rasa rindu antara warga binaan yang sedang menjalani hukuman di lapas dan rutan dengan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kunjungan online melalui sosial media bagi warga binaan juga diterapkan di Lapas Kelas 2A Rantau Parapat, Sumatera Utara, dengan durasi layanan masing-masing selama 10 menit. Di Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Rantau Parapat membuka kunjungan secara online bagi keluarga yang ingin bertatap muka dengan para narapidana. Dengan memanfaatkan aplikasi media sosial, para narapidana ini bisa langsung berkomunikasi bersama keluarganya dengan cara video call. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi pencegahan COVID-19 di lingkungan permasyarakatan. Sebagai penggantinya, pihak lapas memberikan fasilitas layanan kunjungan online melalui panggilan video aplikasi WhatsApp. Kalapas 2A Rantau Parapat Erawi Harto menjelaskan, penutupan kunjungan tidak memutus komunikasi antara warga binaan dengan keluarganya, dan layanan ini sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19. Video call ini kita lakukan terkait dengan peniadaan layanan kunjungan sementara karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, termasuk di Labuan Batu ini. Jadi kita memberikan layanan video call ini gratis kepada seluruh narapidana dan tahanan untuk mereka bisa berhubungan dengan keluarga, saling tatap muka walaupun tidak bersentuhan. Pihak lapas menyiapkan 8 unit komputer untuk 1.315 warga binaan, yang mana kunjungan ini akan beroperasi dari jam 9 tepat pagi hingga 16 tepat sore setiap harinya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Hendak berlibur di hari kedua Lebaran Idul Fitri, satu unit mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal terjun bebas ke dalam parit pembatas di kawasan objek wisata Pantai Hajoran, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Lintas Padang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Satu unit minibus bernomor polisi BK1183IM yang dikemudikan oleh Irham warga asal Padang Sidempuan tersebut terperosok ke dalam parit pembatas berkedalaman sekitar 2 meter dan lebar 10 meter. Diduga keletihan, mobil yang dikendarai Irham tersebut mulanya ingin memutar balik hendak memasuki kawasan objek wisata Pantai Hajoran, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk berlibur bersama keluarga. Namun di saat hendak memutar balik, tepatnya di Jalan Menikung, tiba-tiba mobil tersebut susah untuk dikemudikan dan langsung terperosok terbalik ke sebelah kanan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kondisi mobil minibus Toyota Xenia mengalami penyok di atap bagian depan atas, sementara kaca depan juga terlihat retak.
lagi mau muter di sini, tiba-tiba macam tergas aja gitu, Bang. Enggak, memang mau kemari, Bang. Oh, rencana mau istirahat. mau istirahat Mau memang. istirahat di sini. Asal dari mana, Bang? Dari Sedimpuan, Bang. Dari Sedimpuan. Iya. Memang mau berwisata lebaran gitu. Iya, wisata lebaran mau makan di sini tadi. Kasus kecelakaan tunggal ini masih ditangani oleh pihak Satlantas Polres Tapanuli Tengah untuk diketahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polres Tanah berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kota Kabanjahe. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 2 terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas lukanya. Usai dilumpuhkan dengan timah panas pada kakinya oleh tim Reskrim Scorpio Polres Tanah Karo dikarenakan melawan saat hendak ditangkap. Pelaku yang diketahui warga asal Provinsi Aceh ini mencuri sepeda motor milik warga yang sedang diparkir di pasar Kota Kabanjahe. Dalam hitungan jam pelaku berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi usai korban membuat laporan pengaduan ke Polres Tanah Karo. Menurut hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku mengaku baru kali ini melakukan aksinya dan rencananya uang hasil curian digunakan untuk membeli narkotika. Pada hari ini kita tim Scorpio Polres Tanah Karo telah mengamankan pelaku curanmor yang terjadi di Pajak Kabanjahe. Kejadiannya tadi pukul berapa nih? Kejadiannya hanya tempo 2 jam saja kita ungkap kasus curanmor. Untuk tersangka sendiri di sini sebagai apa nih, Bang? Bekerja sebagai apa? Dia langsung pelaku curanmor. Modusnya tadi seperti apa? Modusnya pura-pura mendekati sepeda motor, begitu dekat langsung disorong, di TKP yang lain dia preteli dan membuka pakai obeng. Atas perbuatannya, pelaku beserta barang bukti saat ini diamankan di Satreskrim Polres Tanah Karo untuk menjalani pemeriksaan. Kepada pelaku terancam pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Di tengah pandemi COVID-19, objek wisata air panas Sampuraga di Mandailing Natal, Sumatera Utara ramai dikunjungi warga mengisi liburan Idul Fitri. Walaupun Mandailing Natal masuk zona hijau pada penyebaran COVID-19, banyak pengunjung yang tidak menggunakan masker. Libur Lebaran Idul Fitri dimanfaatkan sebagian warga Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk mengunjungi objek wisata. Salah satunya objek wisata air panas Sampuraga. Objek wisata air panas alami yang berada di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Utara, Mandailing Natal ini ramai dikunjungi warga setelah lokasi ini mengalami pemugaran yang sebelumnya sepi akan pengunjung. Di lokasi air panas ini, selain bersantai ria bersama keluarga, pengunjung juga memanfaatkan air panas untuk merebus telur dan mie instan, yang nantinya menjadi menu santapan ringan bersama keluarga. Objek wisata alam yang berada tidak jauh dari pusat kota Panyabungan ini juga menyediakan fasilitas menyerupai mandi uap, serta terapi batu panas yang bersumber dari air panas alami Sampuraga. Kak, kenapa memilih ke sini, Kak? Di samping dari dulu kan ini memang sudah tempat wisata dari dulu, dari kita kecil ya. Lagi sambil main-main juga, sambil anak bermain kita bisa sambil makan kayak gitu. Ngapain aja tadi di sini? Ya ini aja, nemenin anak-anak masak telur. Oke, sama keluarga tentunya, Kak ya? Ya, sama keluarga.
Walaupun Kabupaten Mandailing Natal masuk pada zona hijau penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara, warga diharapkan tetap menjalankan imbauan dari pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, salah satunya dengan selalu menggunakan masker. Hendra Rangkuti melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Maria Huta Soid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.